warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bertemu kembali dengan Bu Imas di pelajaran BT Aki. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku kelas 6, untuk pekan kali ini Bu Imas akan melanjutkan materi yaitu tentang bacaan gharib yang berikutnya. Nah, untuk kali ini Bu Imas akan membahas tentang lapad qad, lapad id, dan lapad tak tanis. Mari kita simak video berikut ini. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini yaitu bacaan gharib, yaitu 1. Lafal id, 2. Lafal qad, dan 3. Lafal tak ta'nis. Mari kita bahas satu persatu ketiga lafal bacaan gharib tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu bacaan gharib lafal id. Cara membaca lafal id ada dua macam, yaitu wajib idgham artinya harus dimasukkan, dan wajib izhar artinya harus dibaca jelas. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian, Bapak sengaja membahas bacaan wajib idgham terlebih dahulu daripada wajib izhar. Kenapa? Karena bacaan wajib izhar itu adalah kebalikan dari bacaan wajib idgham itu sendiri. Lafal id dibaca wajib idgham apabila bertemu dengan huruf zal atau zo. Bapak ulangi lagi. Lafal id dibaca wajib idgham apabila bertemu dengan huruf zal atau zo. Lalu bagaimana dengan wajib izhar? Lafal id dibaca wajib izhar apabila bertemu dengan huruf selain zal atau zo. Bapak ulangi lagi. Lafal id dibaca wajib izhar apabila bertemu dengan huruf selain zal atau zo. Lah, kok kenapa bertemu selain zal atau zo? Kenapa tidak bertemu dengan salah satu huruf ta, jim, dal, sin, sod, atau zai? Nah, kembali lagi seperti yang Bapak katakan tadi, untuk memudahkan pemahaman maka cukup jika bertemu dengan huruf selain zal atau zo. Jadi lafal id dibaca wajib izhar terserah mau bertemu dengan huruf apa saja dari alif sampai ya. Entah itu bertemu dengan ta atau bertemu dengan jim, dal, sin, atau sod, atau dengan huruf apa saja, asal jangan bertemu dengan huruf zal atau zo. Sebab jika bertemu dengan zal atau zo maka harus dibaca wajib idgham. Jadi Bapak ulangi lagi. Lafal id dibaca wajib idgham jika bertemu huruf zal atau zo, dan dibaca wajib izhar jika bertemu dengan huruf selain zal atau zo. Berikut adalah contoh bacaan lafal id. Lafal id apabila bertemu dengan huruf zal atau zo, maka cara membacanya huruf zal sukun pada lafal id harus dianggap tidak ada karena harus dimasukkan atau diidghamkan ke huruf setelahnya. Bapak ulang lagi, huruf zal sukunnya harus dianggap tidak ada. Contoh, idzahaba, dal sukunnya dianggap tidak ada karena sudah masuk ke huruf dal yang kedua karena ditandai dengan harokat tasdid. Idzahaba, sekali lagi idzahaba. Kemudian contoh berikutnya idzolamtum, dalnya dihilangkan, dianggap tidak ada, dan cara membacanya langsung ke huruf zo. Idzolamtum. Kemudian contoh berikutnya lafal id jika bertemu dengan huruf selain dal atau zo. Cara membacanya huruf dal sukun pada lafal id harus dibaca jelas atau diizharkan dan jangan dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi dibaca seperti biasa yaitu berdesis. Contoh, idzabarro'a. Sekali lagi, idzabarro'a. Jadi nggak boleh dibaca ittabarro'a, nggak boleh. Tapi harus dibaca seperti biasa. Idzabarro'a. Begitu juga dengan contoh berikutnya.
izqala, nggak boleh iqala, tapi izqala, iznya tetap dibaca seperti biasa, jelas dan berdesis. Pembahasan gharib yang kedua yaitu lafal qad. Cara membaca lafal qad ada dua macam, yaitu wajib idgham artinya harus dimasukkan dan wajib izhar artinya harus dibaca jelas. Lafal qad dibaca wajib idgham apabila bertemu dengan huruf dal atau ta. Bapak ulangi lagi. Dibaca wajib idgham apabila bertemu dengan huruf dal atau ta. Sedangkan wajib izhar apabila bertemu dengan huruf selain dal atau ta. Bapak ulangi lagi. Dibaca wajib izhar apabila bertemu dengan huruf selain dal atau ta. Terserah mau bertemu dengan huruf apa saja dari huruf alif sampai iya, asal jangan bertemu dengan dal atau ta. Contoh bacaan lafal qad. Lafal qad apabila bertemu dengan huruf dal atau ta, maka cara membacanya dal sukun pada lafal qad dianggap tidak ada karena harus dimasukkan atau diidghamkan ke huruf setelahnya. Bapak ulang lagi, huruf dalnya dianggap tidak ada, huruf dal sukun dianggap tidak ada. Contoh, wa qad dakhalu. Sekali lagi, wa qad dakhalu. Jadi tidak boleh dibaca wa qad, ada kol-kolan yang nggak boleh. Wa qad dakhalu tidak boleh. Dal sukunnya dianggap tidak ada. Langsung ke dal yang hidup. Wa qad dakhalu. Kemudian contoh berikutnya, qad tabayyana. Dalnya masuk ke ta. Qad tabayyana. Jadi nggak boleh qad tabayyana. Berikutnya contoh bacaan lafal qad apabila bertemu dengan huruf selain dal atau ta. Cara membacanya, dal sukun harus dibaca jelas atau diizharkan dan jangan dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi dibaca jelas kemudian tetap dibaca seperti biasa, yaitu ada kol-kolahnya. Contoh, laqad ja'akum. Sekali lagi, laqad ja'akum. Laqad ada kol-kolahnya. Laqad ja'akum. Kemudian qad sami'a. Sekali lagi, qad sami'a, tetap ada kol-kolahnya, dibaca seperti biasa. Pembahasan gharib yang terakhir yaitu bacaan gharib pada lafal ta ta'nis atau ta sukun. Cara membaca lafal ta ta'nis atau ta sukun ada dua macam, yaitu wajib idgham artinya harus dimasukkan dan wajib izhar artinya harus dibaca jelas. Ta ta'nis wajib dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf dal atau ta atau to. Sedangkan wajib izhar dibaca wajib izhar apabila bertemu dengan huruf selain dal atau ta atau to. Terserah mau bertemu dengan huruf apa saja dari alif sampai iya, asal jangan bertemu dengan huruf dal atau ta atau to. Berikut adalah contoh bacaan lafal ta ta'nis. Lafal ta ta'nis apabila bertemu dengan huruf dal atau ta atau to, maka cara membacanya huruf ta ta'nis atau ta sukun dianggap tidak ada karena harus atau sudah dimasukkan atau diidghamkan ke huruf setelahnya. Jadi ta ta'nis, ta sukunnya dianggap tidak ada. Contoh, rabihat tijaratuhum, ta sukunnya dianggap tidak ada karena sudah masuk ke ta berikutnya dengan ditandai dengan harokat tasdid. Rabihat tijaratuhum. Kemudian azqalad da'awallah, taknya juga sama dihilangkan dan masuk ke huruf dal ditandai dengan harokat tasdid. Azqalad da'awallah. Kemudian waqalat ta'ifah, tak sukunnya hilang karena sudah masuk ke huruf to, maka ditandai dengan harokat tasdid. Waqalat ta'ifah. Kemudian berikutnya contoh bacaan lafal ta ta'nis apabila bertemu dengan huruf selain dal atau ta atau to. Cara membacanya ta ta'nis, tak sukun pada lafal ta ta'nis harus dibaca jelas atau diizharkan dan jangan dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi dibaca seperti biasa, yaitu berdesis. Kadzabat samudu. Bapak ulangi lagi. Kadzabat samudu. Kanat mirsoda. Sekali lagi, kanat mirsoda. Jadi dibaca seperti biasa dan berdesis.
Sebelum ke penutup, Bapak akan menyimpulkan pembahasan kali ini, yaitu cara membaca lafal id, qad, dan tak ta'nis. Cara membaca lafal id, qad, dan tak ta'nis ada dua macam, yaitu wajib idgham artinya harus dimasukkan dan wajib izhar artinya harus dibaca jelas. Wajib idgham yaitu cara membacanya wajib dibaca idgham atau dimasukkan ke huruf setelahnya apabila lafal id bertemu dengan huruf dal atau dha. Kemudian lafal qad bertemu dengan huruf dal atau ta. Kemudian lafal tak ta'nis apabila bertemu dengan huruf dal atau ta atau ta. Sedangkan wajib izhar, cara membacanya wajib dibaca izhar atau dijelaskan bunyi hurufnya apabila lafal id bertemu selain zal atau dha. Lafal qad bertemu selain dal atau ta. Lafal tak ta'nis bertemu selain dal atau ta atau to. Untuk mengetahui bagaimana cara membaca bacaan gharib ketiga lafal tersebut, silakan kalian scan kode barcode pada halaman 14, 16, dan 18 di buku paket BTQ kalian. Nah, kalian semua sudah menyaksikan videonya. Gimana? Sudah pada paham belum materi qad, id, dan tak tanis? Semoga kalian semua paham, kalian semua mengerti tentang materi-materi bacaan gharib. Oke? Kalau belum, pelajari terus buku BTAQ-nya, oke? Jangan lupa dipraktekkan ketika kalian membaca Al-Quran. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.